Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalia Sari. Saya dari mahasiswa psikologi Universitas Yadza Sentika Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang individu sosiopatik dan reaksi sosial. Jadi di sini saya akan bahas tentang teori terkait kasus sosiopatik dan reaksi sosial ini. Jadi salah satu teori psikologi sosial yang dapat dikaitkan dengan munculnya kasus sosiopatik dan reaksi sosial ini adalah teori pergaulan berbeda atau differential association theory yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menyatakan bahwa perilaku menyimpang termasuk sosiopatik ini dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain yang sudah memiliki perilaku menyimpang sebelumnya, atau bisa kita sebut juga saat individu atau seseorang yang sering bergaul dengan individu melakukan perilaku menyimpang, mereka akan cenderung lebih mempelajari dan meniru perilaku tersebut sehingga akan menimbulkan atau memunculkan perilaku sosiopatik ini. Sebagai contoh, seorang remaja yang sering bergaul dengan teman-teman yang suka berbohong, mencuri, merundung orang lain, maka remaja tersebut lama-kelamaan bisa menganggap perilaku tersebut adalah cara untuk bertahan hidup atau mendapatkan keuntungan, dan akhirnya dia bisa ikut melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih ekstrim seperti menunjukkan gejala sosiopatik, atau bisa disebut juga tidak punya empati, manipulatif, atau suka menyakiti orang lain tanpa rasa bersalah. Nah, lalu reaksi sosial terhadap perilaku menyimpang ini juga dijelaskan oleh teori tersebut. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma dan nilai masyarakat, seperti menipu, mencuri, melakukan kekerasan, masyarakat biasanya akan memberikan respon negatif. Bentuk respon ini bermacam-macam, seperti pelabelan negatif. Contohnya, seseorang akan dilabelkan anak nakal, psikopat, atau orang gila. Lalu pengucilan, di mana seseorang ini atau anak ini, bahkan remaja atau siapapun, akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu akan diberikan hukuman sosial seperti tidak dipercaya lagi oleh orang-orang di sekitarnya, atau bahkan dijatuhi dengan sanksi hukum. Nah, reaksi seperti ini juga menunjukkan bahwa masyarakat berusaha menjaga nilai atau aturan yang berlaku, serta mencegah penyimpangan lebih lanjut. Nah, jadi kesimpulannya, teori ini menekankan bahwa perilaku menyimpang termasuk sifat-sifat sosiopatik tidak muncul begitu saja, tapi dipelajari lewat lingkungan sosial, khususnya pergaulan yang salah. Dan ketika seseorang melakukan penyimpangan, masyarakat akan meresponnya melalui pelabelan, sanksi, atau penolakan sosial sebagai bentuk perlindungan terhadap norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sejarah sosiopatik dan reaksi sosial. Istilah sosiopat mulai dikenal secara resmi dalam dunia medis pada tahun 1952 melalui versi pertama Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-1 yang mencantumkan gangguan kepribadian sosiopatik sebagai gangguan yang berkaitan dengan ketidakcocokan sosial dan perilaku antisosial. Pada tahun 1928, George Patriarch mengemukakan istilah sosiopat dalam studinya tentang pengaruh lingkungan awal terhadap psikopat, menekankan bahwa hubungan antara gangguan antisosial dan penolakan orang tua pada masa kanak-kanak. Lalu DSM-2 pada tahun 1968 mengganti istilah psikopat menjadi sosiopat dan memasukkan gangguan kepribadian antisosial sebagai salah satu gangguan kepribadian utama dengan ciri-ciri seperti egois, tidak bertanggung jawab, dan tidak memiliki rasa bersalah. Lalu pada DSM-3 tahun 1980 memperjelas kriteria gangguan kepribadian antisosial atau ASPD dengan fokus pada perilaku yang dapat diamati berdasarkan penelitian Lee Robbins tahun 1966 yang berjudul Deviant Children Grow Up. Nah, mungkin itu sejarah di dunia. Jika di Indonesia, konsep sosiopatik ini mulai dikenal melalui kajian sosial dan psikologi yang mengaitkan perilaku menyimpang dengan faktor internal dan eksternal, seperti pola asuh yang salah dan lingkungan sosial yang kurang mendukung. Lalu, sejarah reaksi sosial di Indonesia. Reaksi sosial ini sebagai respons masyarakat terhadap perubahan dan konflik sosial mulai dipelajari secara sistematis sejak abad ke-19, terutama oleh tokoh sosiologi seperti Emil Durkheim yang menyoroti pentingnya norma sosial dan solidaritas dalam menjaga keteraturan masyarakat. Nah, reaksi sosial di dunia saya ambil dari revolusi industri pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, di mana revolusi industri ini dimulai di Inggris pada pertengahan abad ke-18 dan mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, di mana revolusi industri ini merupakan tonggak sejarah penting yang mengubah secara radikal tatanan masyarakat di dunia. Perubahan besar ini tidak hanya berdampak pada cara manusia bekerja dan menghasilkan barang, tetapi juga membawa dampak sosial yang sangat mendalam dan luas. Dengan ditemukannya mesin-mesin uap, pabrik-pabrik mulai mengganti sistem produksi rumahan atau home industry. Akibatnya jutaan orang pindah dari desa ke kota untuk bekerja di sektor industri. Perpindahan besar-besaran ini memicu urbanisasi yang sangat cepat, namun tidak diimbangi dengan kesiapan kota dalam menyediakan tempat tinggal yang layak, sanitasi yang baik, serta keamanan sosial.
Maka muncullah berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, eksploitasi tenaga kerja, terutama perempuan dan anak-anak, serta ketimpangan sosial yang sangat mencolok antara kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Dalam konteks inilah muncul reaksi sosial, yaitu gerakan masyarakat merespons ketidakadilan dan ketimpangan akibat industrialisasi. Salah satu gerakan besar yang lahir sebagai bentuk respons terhadap ketimpangan gender yang semakin tampak dalam dunia kerja industri adalah feminisme. Meskipun akar-akar feminisme sudah muncul sejak abad ke-18 seperti masa pencerahan, namun masa revolusi industri, gerakan feminisme mulai terorganisir secara lebih serius. Perempuan yang sebelumnya hanya dianggap sebagai penjaga rumah, mulai masuk ke dunia kerja industri dengan kondisi yang sangat buruk, seperti gaji rendah, jam kerja panjang, dan tidak ada perlindungan hukum. Mereka mulai menyadari perlunya kesetaraan hak, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan terutama hak politik seperti hak memilih. Maka lahirlah gerakan suffragette di Inggris dan Amerika Serikat yang memperjuangkan hak suara bagi perempuan, yang pada akhirnya menjadi bagian dari gelombang feminisme. Gerakan ini bukan hanya sekedar tuntutan politik, melainkan juga respon terhadap perubahan struktur sosial akibat industrialisasi. Nah, itu adalah sejarah reaksi sosial di dunia. Lalu, sejarah reaksi sosial di Indonesia seperti gerakan mahasiswa Tritura pada tahun 1966 yang menuntut perubahan politik dan sosial, serta gerakan sosial kontemporer seperti Aliansi Gerakan Jalur Tambang atau AGGT yang dibentuk pada tahun 2018 sebagai reaksi terhadap dampak aktivitas pertambangan di wilayah Bogor. Dan reaksi sosial di Indonesia juga melibatkan reaksi formal seperti hukum dan aparat penegak, dan informan atau masyarakat, termasuk tindakan pengucilan, dan unjuk rasa terhadap perilaku menyimpang atau kejahatan. Nah, lalu yang terakhir saya akan memberikan saran untuk generasi muda, di mana patologi sosial bukan hanya tentang perilaku buruk, tapi cerminan dari masalah psikologis dan sosial yang belum diselesaikan. Ini berarti bahwa perilaku menyimpang seperti kekerasan, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, atau tindakan antisosial bukan hanya karena seseorang itu jahat atau nakal, melainkan karena ada luka atau tekanan psikologis yang belum terselesaikan seperti trauma masa kecil, gangguan emosi, atau kegagalan dalam bersosialisasi. Maka generasi muda harus mulai peduli pada kesehatan mental, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga demi menjaga keseimbangan sosial secara keseluruhan. Di sini ditekankan bahwa anak muda punya peran penting dalam mencegah patologi sosial dengan mulai peduli pada kesehatan mental, seperti mengenali emosi, mencari bantuan saat dibutuhkan, dan saling mendukung antar teman. Kita dapat mencegah diri sendiri dan orang sekitar terjerumus ke dalam perilaku menyimpang. Peduli pada kesehatan mental tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan harmonis. Ketika banyak anak muda mampu mengelola diri, maka risiko konflik sosial, kekerasan, atau penyimpangan akan menurun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.